ya. Dengar dulu. Bahwa Yohanes ini adalah murid Yesus. Ya, murid Yesus yang sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes sudah pasti dia terima dari Tuhan Yesus. Sudah pasti dia dapat pengajarannya daripada Tuhan Yesus. Ya, nah sehingga dalam tulisan Rasul Yohanes dia katakan kalau semuanya itu mau dicatat, maka agaknya langit dan bumi ini tidak akan cukup. Itu dia katakan. Kenapa? Karena pesannya itu terlalu banyak. Ya, pesannya terlalu banyak. Nah, makanya dia mencatatkan apa yang penting, apa yang perlu, ya, teman-teman, tentang hal tersebut. Nah, jadi bahwa Rasul Yohanes itu murid Yesus. Maka siapa lagi mau kita percaya selain daripada muridnya? Tidak mungkin. Orang yang hidup ratusan tahun, ya lebih parah ceritanya. Maka yang kita percaya adalah murid-murid Yesus. Yaitu salah satunya adalah Rasul Yohanes. Penglihatan daripada Rasul Yohanes pun di Pulau Patmos yang mengajarkan Yesus adalah firman Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan akan ada. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu. Itu yang terima juga Rasul Yohanes. Ya, jadi apa yang diungkapkan di sana itu tidak bertentangan dengan siapa atau apa pribadi Tuhan Yesus itu. Dalam kitab Wahyu dikatakan, lihat ya, ini surat Rasul Yohanes juga, ya, di Pulau Patmos. Di sana dikatakan bahwa inilah dikatakan wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditujukan kepadanya apa yang harus terjadi kepada hambanya Yohanes. Bahwa di sana dikatakan dia, ayat 8, teman-teman baca, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Ini yang diterima oleh Rasul Yohanes. Ya, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi tentang Wahyu pasal yang pertama dan Yohanes 1 ayat 1, teman-teman sekalian, sama sekali tidak berbeda. Ya, sama sekali bukan pesan yang berbeda atau bukan pesan yang baru. Ini pesan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Dan teman-teman sekalian, ini adalah pesan dari rasulnya. Tolong dipikirkan tuh begini teman-teman, siapa lagi orang yang mau kita lebih percaya? Ya, Yesus sudah naik ke sorga dan rasul-rasul memberitakan itu. Ya, rasul-rasul dan termasuk Yohanes Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, bagaimana mungkin pesan ini tidak kita terima dan itu berkaitan dengan satu dengan yang lain? Tidak bisa. Bisa gantian, Bang? Bisa. Dan saya akan nanti gantian bertanya dengan bobot yang sama pertanyaan kepada Abang. Aku nanyanya apa, Bang? Abang jawab apa, Bang? Siapa saksi? Tentang Yohanes 1 ayat 1. Aku menanya, Yohanes itu tahu dari mana? Menyaksikan bahwa itu firman yang... Kau menyaksikan dari mana? Itu adalah firman Allah. Kamu tuh gimana sih? Di mana Yohanes tahu? Loh, itu muridnya, Bang. Dia hadir. Itulah kenapa kalian ini percaya kepada kitab-kitab yang kalian nggak tahu. Akhirnya pertanyaan Abang pun jadi aneh itu. Pertanyaan Abang jadi aneh. Dari mana dia tahu? Loh, aneh. Contoh, saya tanya sama Abang begini. Tapi nggak usah tanya dulu. Nanti bahaya itu, teman-teman. Nggak akan Abang bisa jawab seperti saya. Untuk menjelaskan pendekatan bahwa Yohanes ini murid Yesus. Dan dia mendapatkan pengajaran sendiri daripada Tuhan Yesus. Dan mengenai Yesus adalah firman Allah, sudah saya jelaskan bahkan dalam kitab Wahyu 1 ayat 1. Dia saksi tak, Bang? Dia saksi sebagai melihat kan, Bang? Saksi. Dia saksi terhadap sang firman hidup itu. Nah, dia saksi firman hidup. Yesus belum jadi manusia, Bang. Loh, kok Yesus belum jadi manusia? Dia ketemu Yesus sebagai manusia. Yesus itu sebagai manusia. Di mana Yohanes itu tahu, Bang? Waduh, bahwa firman pada mulanya firman itu di mana dia tahu? Yesus mengajar begitu bahwa dia adalah firman Allah. Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Yesus mengajarkan bahwa dia turun dari sorga. Yohanes mencatat itu. Dan itu muridnya, Bang. Itu muridnya. Jadi tidak mungkin Yesus mengajar sesuatu yang salah. Tidak mungkin bertentangan. Misalnya begini, Bang. Yang maksud saya itu begini. Bahwa di dalam Al-Quran, boleh nggak orang berdusta? Boleh, berbohong. Tergantung dulu. Loh, di mana ayatnya dalam Al-Quran tergantung boleh berbohong? Itu di mana ayatnya? Di mana? Supaya kita tahu ini bertentangan atau tidak. Kalau dalam kebaikan? Oh, nggak ada. Di dalam Al-Quran di mana boleh berbohong dalam kebaikan?
Ayo bang, ayo coba. Ya aku nggak tahu gitu kalau masalah itu. No, makanya bang, saya katakan, saya nggak akan tuntut dari mana Nabi abang tahu. Saya belum ke sana. Menurut Al-Quran, boleh tidak orang berdusta atau berbohong? Menurut Al-Quran loh ya, firman Allah yang teman-teman percayai. Menurut kalau berbohong nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Dalam hal apapun? Nggak boleh. Tidak boleh. Nabi Muhammad, nabimu ajar apa? Nabi Muhammad ajar apa? Ya jujur. Boleh berbohong? Enggak. Loh, repot ini. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran boleh tidak berbohong dalam hal apapun. Boleh tidak? Tadi abang sudah jujur. Abang bilang tidak boleh? Surah berapa itu? Surah berapa? Nggak tahu aku. Surah Al-Jaziah ayat 23. Ya mungkin lah. Loh, masa orang Kristen yang ngajarin abang ini gimana bang? Al-Jaziah 23 dikatakan bahwa di sana orang-orang beriman, ya, ucapkanlah perkataan yang benar, ya, itu di sana dikatakan begitu, ya. Nah, pertanyaan saya, Nabi Muhammad ajar apa? Boleh nggak berbohong? Hah? Enggak. Loh, kenapa abang bilang nggak boleh? Sementara beliau membolehkan berdusta dalam 3 hal. Oh, sorry, bukan Al-Jaziah teman-teman, sorry, bukan Al-Jaziah 23. Apa itu bang? Apa itu bang? Apa itu? Ya nggak tahu. Sebentar. Sebentar. Yang perkataan yang benar tadi itu bentar ya, bukan Al-Jaziah itu orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran itu tidak boleh berdusta, bang. Abang tahu itu kan lah? Sorry. Di dalam Al-Ahzab 70. Apa yang disebut bang? 70? Bentar ya. Aku bukan ustadz bang. Al-Ahzab 70. Ya aku bukan ustadz, bukan guru. Nah, maksud saya, dengan logika yang sama, kalau abang mau terapkan tadi, dengan cara berpikir abang, harusnya logika tentang bahwa Yesus dan Yohanes itu adalah murid yang saling bertemu, dan semua perkataannya itu tidak mungkin dicatat sesuai dengan pengakuan Yohanes, tidak akan dicatat semua. Aku tuh bertanya masalah penyaksian bang, penyaksian Yesus, penyaksian Yohanes bang. Dia kan melihat apa? Pada mulanya adalah firman bersama Allah. Di mana dia tahu? Loh, itu kan dia mendengar, dia kan mendapatkan pengajaran dari Yesus, bang. Tidak mungkin abang maksud tentang dia saksi. Loh, dia saksi daripada firman yang sudah jadi manusia. Loh, ini kan logika abang nih parah sekali. Bukan bahwa waktu firman tuh muncul jadi manusia, kan bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana Yesus mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah yang dinyatakan di dalam tulisan-tulisan Yohanes. Bukan berarti bahwa dia saksi firman Allah itu muncul jadi manusia, kan bukan itu. Jadi itu rangkuman tentang karyanya. Berarti dia bukan saksi. Dia saksi daripada firman hidup itu kok. Dia saksi. Bukan bola-balik. Abang yang setelan pikirannya itu agak aneh tentang itu. Makanya tadi saya tanya, dia saksi. Dia melihat firman itu. Nah, di mana dia tahu melihat saksi dan firman itu pada mulanya Allah? Dia berjumpa. Dia berjumpa dengan itu. Firman itu sama firman. Iya, dia berjumpa. Nah, jadi mana tua firman sama Yohanes? Loh, kok mana tua firman ini gimana sih abang? Apa sih pikiran abang dengan firman ini? Kok dia kacau banget ya cara bisa kau jawab kan bang? Bukan nggak bisa, abang yang belum sampai itu. Apa dibilang tua firman dengan ini? Berapa umurnya firman gitu? Saya mau tanya, berapa umurnya firman? Itu dulu. Abang bilang tadi bahwa Yohanes itu adalah melihat, ada saksi. Oke. Saksi apa? Saksi apa? Pada mulanya firman. Saksinya bukan saksi tentang bahwa pada mulanya adalah firman. Bukan itu saksinya bang. Saksinya adalah firman itu yang datang menjadi manusia. Jadi mana dia tahu kok bang? Itu kacau.
Aduh, kacau banget nih Bang. Di mana Abang dia tahu nggak? bisa melihat, bisa menyaksikan di Kok mana? bisa melihat? Dia kan ketemu dengan Yesus. Loh, Yesus Dia masih ketemu dengan firman, Yesus. Bang. Kristus Oh, Yesus masih firman. Nah, kacau banget kamu. Yesus itu memilih Rasul Yohanes. Memilih Rasul Yohanes menjadi rasulnya. Dia mendapatkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Bukan nggak ada. Bisa jawab, Bang. Ya, logika abang salah, Bang. Abang nanti diketawain sama orang Kristen kalau abang tanyanya model begitu. Oh, itu jujur, Bang. Abang diketawain. Dia jujur, aku nggak bisa jawab katanya. Ya bukannya bisa jawab, itu pertanyaannya, logikanya abang nggak dapat. Mana saksi Dia Yohanes sebagai saksi, melihat itu? dia melihat firman. Jadi yang Salah. Di mana ayatnya di situ menuntut Yohanes harus melihat dia sebagai saksinya, harus dilihat firman itu. Dari mana? Tadi abang bilang bahwa Yohanes itu adalah saksinya. Ada melihat. Saksi apa? Firman. Pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Ini mana Yohanes tahu? Ini pertanyaannya, aduh, parah banget. Nggak bisa jawab. Enggak, pertanyaan abang yang parah itu. Maka aku bilang sulit. Bukan sulit. Bukan sulit, logika abang yang nggak mampu menerima itu. Waktu saya mengatakan, sebentar, saya itu dapat pertanyaannya. Tapi mbok ya, orang cerdas bagaimana yang memulai dengan pertanyaan siapa saksinya dia melihat begitu? Siapa yang saksinya dia tuh melihat firman itu telah menjadi manusia dan dapat pengajaran itu dari Tuhan Yesus. Berarti Yohanes bukan saksi. Aduh, abang itu kacau banget. Abang nggak ngerti maksud saya. Berarti Yohanes bukan saksi, bukan? Yohanes saksi daripada firman yang menjadi manusia. Dia saksinya. Betul. Betul. Nah, ya. Di mana dia tahu? Sebab kalau dia sudah melihat. Loh, dia kan diajar oleh Yesus, Gundul. Aduh, gimana? Abang nggak mampu nanggap itu. Makanya tadi saya tanya tentang apa yang dikatakan. Saya langsung beralih nih. Apa yang dikatakan Tuhanmu tidak boleh berbohong? Kenapa nabimu bilang boleh berbohong? Abang tunggu, ini belum selesai menjawab. Nah, itu dia. Abang nggak akan mau ke sana. Kenapa? Nanti akan berbeda. Nanti akan berbeda. Itu, Bang. Nah, sekarang mana ajaran yang betul? Ajaran yang benar mana? Selesai. Ayo, mau kabur. Saya sudah jawab. Masalah pertanyaan abang itu masalah tinggal penampungan logika kita aja. Abang menyaksikan sebagai saksi, sebagai melihat peristiwa. Kamu melihat kan? Peristiwa apa? Misalnya gerhana bulan. Berarti abang melihat gerhana bulan kan, Bang? Duh, kok ini masuknya ke gerhana bulan itu gimana? Menyaksikan. Waktu gini, Bang. Waktu abang mendengar orang bersaksi tentang gerhana bulan, abang percaya nggak kepada dia? Aku tidak ngomong orang lain, Bang. Aku ngomong. Anda analogi abang itu salah. Analoginya itu salah. Kalau tentang gerhana bulan. Dari mana? Waktu ada gini. Waktu orang bersaksi tentang gerhana bulan, bahwa gerhana bulan itu ada, abang percaya nggak kesaksiannya? Kalau dia melihat, tentu ya. Nggak. Waktu orang itu bersaksi, saya melihat loh gerhana bulan. Sekalipun bukan kamu yang melihat gerhana bulan, kamu percaya tidak tentang kesaksian dia terhadap gerhana bulan? 50-50. 50-50. Lalu bagaimana ada orang yang tidak hadir di sana, jaraknya 700 tahun, terus ngomong tentang satu orang yang dia nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu sama sekali, dan dia mengatakan Yesus tidak disalib. Percaya? Tadi kata abang diajari. Kalau logika abang begitu, pantas saja abang masih Islam. Karena kalau abang memikirnya bahwa yang harus saksinya itu adalah harus dia melek matanya 24 jam untuk melihat Yesus. Bukan Yesus, Bang. Firman, Bang. Firman, Bang. Bukan Yesus. Firmannya, Bang. Masih firmannya, Bang. Firman itu apa sih, bro? Perkataan. Nah, itu gundulnya Islam. Nah, firman itu perkataan. Siapa orang Kristen bilang firman itu perkataan? Perkataan banyak kok ini bilang. Siapa yang bilang? Ya banyak. Sebut satu kalau banyak. Sebut satu aja. Ya banyak. Macet. Ya banyak. Jadi jangan dimulai dengan polemikus, Bang. Jangan dimulai dari polemikus sehingga. Nah, jadi tanya itu dulu tadi. Sebelum abang tadi jauh melangkah, tanya itu dulu. Firman itu abang. Kalau abang apa? Firman itu perkataan menurut siapa? Menurut kamu? Ya, menurut abang apa? Enggak, menurut kamu apa firman itu? Menurut perkataan. Loh, jadi kamu membangun pertanyaan atas dasar pemahaman Islam, yaitu firman adalah perkataan. Kan ini kacau banget, teman-teman. Bahwa kamu tadi membawa Yohanes 1 ayat 1 bagi orang Kristen, firman adalah Allah. Nah, kamu membawa, ya teman-teman ya, bau sebentar. Kamu kan membawa Injil Yohanes.
sebagai dasar pertanyaanmu. Itu kitab suci orang Kristen. Injil mana? Tapi kamu membawa, diam dulu, Bra. Diam dulu. Shh. Diam dulu sebentar. Saya mau menjelaskan dulu. Oh, kenapa bicara terus ya? Sebentar dulu, Bro. Jangan panik. Sebentar, saya jelaskan dulu. Waktu kamu membawa Injil Yohanes sebagai dasar pertanyaanmu kepada orang Kristen, tapi pemahaman yang kamu pakai pemahaman Islam, itu yang bermasalah siapa? Ya? Yang kamu, aduh, kok berisik banget, Bang Murbar. Kamu percaya Injil? Percaya. Mana barangnya? Itu Bimbel. Mana barangnya? Iya, yang dibawa Isa. Macet. Tidak ada lagi. Di mana ayatnya Injil dibawa Isa? Di mana ayatnya? Injil apa yang Bapak pakai? Ya, Injil di wilayah halusinasi kalian itu loh. Di mana barangnya? Bapak banyak Injil lah, Bang. Aduh, Bang, jawab aja. Injil kalian mana? Udah hilang. Macet, bohong banget itu, kamu bohong. Kamu buka Sahih Bukhari nomor 3. Buka Sahih Bukhari nomor 3. Itu nggak ada lagi ya. Ya, itu bro, itu kamu dibohongi yang oleh dusta berabad-abad. Kamu bilang Injil itu sudah dipalsukan, itu bohong, bro. Saya sarankan kamu baca Injil supaya kamu dibebaskan dari kebodohan, supaya kamu dibebaskan dari kebuntuan berpikir. Kalau udah repot teman-teman, wah Injil itu dipalsukan, Injil itu hanya pendapat orang-orang koplak yang sudah nggak tahu lagi, ya, yang sudah nggak tahu lagi apa yang harus dibilang kepada orang Kristen. Ya udah, tinggal bilang udah palsu aja. Ya. Nah, jadi banyak orang membangun dasar berpikirnya salah. Contoh, tadi pemahaman Islam tentang firman adalah perkataan, ya. Nah, jadi yang ditanya dasarnya Alkitab, pertanyaannya logika Islam. Ini kacau. Nggak boleh gitu. Kalau Yohanes 1 ayat 1, kamu nggak perlu tanya lagi firman itu apa, karena di Yohanes 1 ayat 1 jelas firman adalah Allah. Oke? Nah, jadi teman-teman, pentingnya kemampuan juga untuk menjawab dan mempertahankan. Makanya saya mengatakan mereka-mereka ini kan sudah dikutuk hanya untuk bertanya. Ditanya mimisan. Ya, itu dia. Oke? Nah, ditanya mimisan. Nah, ini repot teman-teman. Jadi dasar pertanyaanmu pakai Alkitab Yohanes 1 ayat 1, tapi pola pikirmu tentang firman adalah tentang Islam, ya. Nah, sehingga waktu ditanya, ya, apa itu firman, kamu bilang perkataan. Kalau gitu apa itu firman? Lu kok nanya? Kamu kan bawa Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 jelas di situ firman adalah Allah. Lah gimana sih teman-teman? Ya. Jadi tolong membangun pertanyaan. Itu kan juga dasarnya logika. Kalau logikamu kamu campur-campur begitu, gimana? Nah, yang kamu maksud tadi sebagai saksi bukan menyaksikan Yesus sebagai firman yang jadi manusia, tapi proses bahwa firman itu menjadi manusia. Nah, kan itu pertanyaan yang gundul sekali. Ya, kenapa? Karena logika yang sama, ya, logika yang sama yang tidak dapat dihadirkan. Dalam artian begini, bahwa nabimu menerima wahyu dari Tuhanmu, kamu tahu dari mana? Apakah nabimu sebagai saksinya? Siapa yang menyaksikan nabimu bahwa dia menyaksikan Tuhan berfirman kepada Jibril kepada Muhammad? Apa enggak kamu mimisan kamu jawab itu? Nah, itu kan kacau. Makanya cara berpikirnya itu dibenerin dulu teman-teman. Yang Tuhan, yang kami maksud dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes, ya, dia merangkum tentang siapa itu Yesus, bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, itu dia firman Allah yang menjadi manusia. Dia kekal, dia firman Allah yang adalah Allah. Ya, dalam kitab Wahyu pasal yang pertama tadi sudah saya jelaskan juga kepada teman-teman. Ya, itu dia. Nah, jadi maksudmu tadi tentang saksi itu firman dulu, perkataan dulu, kan seperti pikiran yang tadi, tiba-tiba tuh jadi manusia. Nah, itu kan gundul blegedes semua. Bukan itu yang dimaksud, ya. Itu dia. Nah, makanya teman-teman, berhentilah kata Bung Edis nih, digeblokin terus di ini. Ya. Dan berhenti mengkonsumsi urin hewani. Oke? Dan minum itu air putih, ya. Itu dia. Oke, Wolf, selamat pagi. Shalom bang. Ya, salam. Kristen bang. Ya,
silakan bro. Abang, itu apa nama terkait dengan si siapa tadi itu yang mengatakan dari mana Yohanes itu mendapat apa namanya bukti kalau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah, ya kan bang? Itu Yohanes Kemute itu bro. Kemute. Kita nggak dengar suaranya. Halo? Iya. Kemute. 1 Yohanes 1. Iya, itu tadi saya utarakan bahwa dia mendapatkan kesaksian dari itu. 1 Yohanes 1 ayat 1 tuh kan, itu kan udah buktinya bang. Iya. Betul. Ya itu. Tapi maksud dia itu bukan itu. Maksud dia itu proses terjadinya firman itu. Iya. Itu kan konyol. Yohanes Yesus kan saksinya Yesus. Iya. Mereka melihat, merasakan dan meraba apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Iya. Itu udah jelas bang. Itu udah jelas. Jelas. Cuman masalahnya dia Islam. Iya betul. Yang percaya singa bersin keluar kucing, kan repot. Ketika di mirroring kembali ke mereka nggak bisa jawab itu. Pasti. Siapa saksi bahwa Nabi Muhammad terima wahyu? Siapa saksinya? Ya. Nah, kalau ukurannya mau dipakai, ya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi dianggap tuh pertanyaan yang gimana gitu, karena logika pertanyaannya yang salah. Yohanes sebagai saksi di sana, sebagai inkarnasi sang firman yang jadi manusia, bukan prosesnya dari langit dari kandungan terus ya, kan kacau banget. Ya gitulah. Siap abang. Itu dia. Terima kasih Bang Wolf sudah bergabung. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan turun semuanya. Nah, jadi itu yang teman-teman harus tahu ya, teman-teman. Jadi ya repot lah kalau diskusi dengan teman-teman lintas iman kalau ininya nggak dibawa, ya itu dia. Siapa saksi seperti ini? Yang dimaksud adalah prosesnya. Jadi jangan merujuk kepada prosesnya. Kamu saja mengimani, Nabi Muhammad terima wahyu. Kamu cukup sampai di situ kan? Nah, siapa saksinya? Kan langsung kamu muntaber juga kamu jawab itu. Waktu orang menjelaskan bahwa beliau terima wahyu dan itu diimani, waktu dijawab begitu, apakah itu tidak menjawab? Kan itu kacau banget teman-teman ya. Jibril, kamu bilang saksinya Jibril. Waduh, apakah Jibril itu menjadi pesaksian bagi manusia? Ya, padahal Jibril juga makhluk ilahi. Tuhanmu makhluk ilahi. Ya. Jadi apakah Jibril bersaksi untuk semua orang? Ini tetap bermasalah di sininya. Herman. Ya. Di sini tetap. Tapi ya sudahlah teman-teman ya. Tapi kita berharap kamu harus baca Injil bro. Kamu harus baca Injil. Kalau kamu nggak baca Injil, bagaimana kamu bisa mengetahui kebenaran? Kita tidak mau memamerkan Bro Muhbar kegundulan, ya. Jadi saya tidak akan naikkan kamu lagi karena kita tidak mau mempromosikan kegundulan. Ya, yang mau kita promosikan itu adalah kecerdasan dan apologetika, ya. Ya. Jadi orang-orang biasanya keluar dari dari GOA, ya, bisa jadi dukun, ya, jadi orang-orang nggak bener, ya itu, ya, atau orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya, kebanyakan ya paling-paling jadi penjahat gitu loh, teman-teman.
Gitu. Ya, tapi kalau diyakini ada sesuatu yang lain ya terserah saja dah. Oke. Baiklah teman-teman ya. Nah, Bang, apa nih? Ada pertanyaan apa nih? Bang, sekarang saya tanya bagaimana cara beliau membulat-bulan. Aduh, jangan sampai ke sana, Bang. Itu terlalu berat bagi mereka, wong mereka imani saja. Semua mujizat, ya, semua mujizat itu ada kepentingannya, ada kebutuhannya. Ya, bagaimana laut dibelah pada zaman Musa, kepentingannya supaya bangsa Israel bisa lewat. 5 roti 2 ikan bisa kenyang 5.000 orang. Caranya kenapa? Ada mujizat. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya supaya orang makan. Nah, ya kan? Terus, kalau belah bulan, kepentingannya apa? Hah? Kok malah ngerusak tata surya ini? Merusak benda-benda langit? Itu gimana caranya? Ya, nggak ada kepentingannya. Ya, semua mujizat itu ada isunya, ada kepentingannya. Ya, membelah bulan itu kepentingan apa? Ya, kepentingan apa itu? Yang mati dibangkitkan, ada kepentingannya. Ya, yang kusta sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ada kepentingannya. Nah, belah bulan, waduh, repot teman-teman. Ini kalau ada mau ngarang ya bisa aja kalau mau ngarang ya teman-teman ya. Itu. Jadi yang paling inti daripada itu semua adalah ya teman-teman harus beriman kepada kitab-kitab sebelum supaya tahu ya, gitu dia. Oke, Bang, kenapa mereka klaim Bang, kenapa mereka klaim Abraham sudah beragama Islam? Lo kalau klaim kan bebas, Bang. Ya. Kalau klaim juga bebas. Kalau Abang bilang bahwa Adam itu juga suka nonton Naruto, ya namanya klaim bebas. Abang tahu nggak? Ya, Habel, Kain dan Habel itu mereka suka makan bembeng loh. Loh kan bembeng belum ada, Wong. Nama klaimnya kok. Kan nama klaim. Kalau klaim kan bebas, kita mau ngapain? Abang bilang bahwa saya ini Superman, ya boleh juga. Ya, namanya klaim mandiri bebas. Tapi kalau kita masuk kepada pembuktian, langsung terpental jauh kita, ya. Nah, ya terpental jauh. Jadi gitu, Bang ya. Kalau sekedar klaim, semua bisa. Tapi pembuktian itu akan bicara benar atau tidak. Itu ya, teman-teman. Puji Tuhan. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman ya. Kita akan mengakhiri ya teman-teman. Kita akan berdoa dan thank you ya untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita selama 4 jam 46 menit ini. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Dan kita nanti akan bersama-sama berdoa ya. Dan kiranya teman-teman semuanya bisa baik-baik saja. Semua teman-teman yang mengalami masalah, tantangan, rintangan, kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita ya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa teman-teman. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami kurang lebih hampir 5 jam kami boleh berbicara, baik teman-teman yang Kristen maupun mereka yang belum percaya kepadamu. Tuhan berkati kami, agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami jelaskan, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, agar pelayanan di sosial media ini semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami rindu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang boleh percaya kepadamu dan mereka diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang nyata bagi kami semua. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan apologetika ini, agar kami boleh setia. Kami hanya boleh fokus kepadamu dan bukan kepada pemberian, bukan kepada hadiah, bukan pula kepada keinginan duniawi, tapi semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kami kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk tadi rekan-rekan kami yang sudah menyampaikan pokok doa, yaitu mertua dari Kak Keri
yang mengalami kanker tulang belakang Tuhan stadium 4. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Kau sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan minuman yang dikonsumsi menjadi sarana-Mu Tuhan untuk menyembuhkannya. Agar kanker atau apapun itu namanya Tuhan disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Nyata dan terjadi Tuhan, kuasa-Mu memulihkan. Kiranya Tuhan Kau menguatkan seluruh keluarga untuk taat dan tekun untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menantikan Tuhan kesembuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Dan melalui peristiwa ini, sakit ini, biarkan Tuhan yang mengalami maupun keluarga semakin berpegang teguh kepadamu. Dan kami percaya Kau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, begitu pula dengan saudara kami yang lain, Bang Karel yang istrinya sudah dibaptis dan dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, biarlah imannya terus bertumbuh dalam Tuhan. Senantiasa Tuhan suaminya boleh membawa dia kepada pengenalan yang utuh kepadamu, yang telah melihat bahwa betapa begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah keluarga ini memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui Bapak Presiden kami, Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Gibran. Sampai kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada di tiap-tiap daerah. Tuhan menjaga, menjamah, memulihkan dan memberkati bangsa kami Indonesia. Begitu pula Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan, mereka yang ada di DPR, MPR, DPRD, dan semua mereka yang bekerja dalam pemerintahan, agar melalui mereka Tuhan ada suara kenabian dan ada suara rasuli yang mereka nyatakan dalam keputusan-keputusan mereka, agar bangsa kami tidak salah dalam melangkah dan tidak bertentangan dengan apa yang Kau kehendaki, ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka yang semua bekerja dalam pemerintahan, agar mereka boleh menjadi contoh dan teladan dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami akan beristirahat, dan kami mungkin akan bersiap-siap untuk bekerja dalam perjalanan. Semua ada dalam penyertaan-Mu, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah dari awal pertengahan hingga kini pada akhirnya menyaksikan. Saya yakin dan percaya semua teman-teman kita semakin dikuatkan, pengenalan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam kitab suci. Jangan lupa teman-teman baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Saya mendapatkan 67 teman baru yang sudah follow dan 72 orang yang telah memberikan saya hadiah baik kepada saya maupun kepada saya juga. Nggak ada narasumber lagi. Terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua. God bless you. Terima kasih Bang Martin, Bang Titik, hingga Bang Jan, Riko. Semua deh teman-teman ya. Yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Sampai berjumpa. Bye-bye semua. Kak Gio juga. Bye-bye. Shalom. Tuhan berkati.